Apa yang dimaksud dengan fluktuasi ekonomi? Fluktuasi ekonomi adalah fluktuasi tingkat pendapatan nasional suatu negara yang mewakili pertumbuhan atau kontraksi. Model analisis sebagian besar ekonom berbeda dengan teori klasik. Teori klasik menjelaskan bahwa ekonomi selalu berada pada keseimbangan. Teori tersebut dianggap lebih menekankan pada kondisi ekonomi jangka panjang, sedangkan sebagian besar ekonom menganalisis dengan model AD dan AS yang menekankan pada kondisi ekonomi jangka pendek. Dalam jangka pendek, PDB dan variabel makroekonomi berfluktuasi di sekitar trennya yang disebut siklus bisnis yang memiliki sifat tidak beraturan dan tidak dapat diprediksi. Mengapa kurva AD memiliki slope negatif? Agregat demand atau AD berarti sebagai tingkat pengeluaran yang akan dilakukan dalam ekonomi pada berbagai tingkat harga. Persamaan agregat demand dapat dirumuskan sebagai Y sama dengan C tambah I tambah G tambah NX. Kurva AD atau agregat demand adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara tingkat harga dengan jumlah pengeluaran agregat yang akan dilakukan dalam perekonomian. Kurva AD dapat digambarkan seperti di bawah. Dari grafik dapat disimpulkan bahwa jika P naik, maka Y akan turun. Sedangkan jika P turun, maka Y naik. Hubungan ini merupakan hubungan bertolak belakang yang mengakibatkan nilai kemiringan atau slope grafik ini menjadi negatif. Faktor apa yang dapat menggeser kurva AD? Semua yang dapat mempengaruhi C, I, G, atau NX, kecuali perubahan P, akan menggeser kurva AD. Contohnya, adanya kebijakan fiskal ekspansif. Pemerintah menstimulus permintaan agregat dengan meningkatkan pengeluarannya atau menurunkan pajak. Peningkatan pengeluaran memiliki efek langsung pada peningkatan permintaan agregat. Yang kedua, konsumen lebih optimis. Konsumen merasa lebih percaya diri tentang pendapatan dan keamanan kerja mereka di masa depan. Itu mendorong mereka menghabiskan proporsi yang lebih tinggi dari pendapatan untuk konsumsi barang dan jasa. Contoh lainnya adalah pertumbuhan ekonomi global yang kuat. Itu meningkatkan permintaan terhadap barang-barang domestik dan mendorong ekspor. Dengan mengasumsikan impor adalah konstan, pertumbuhan global yang lebih kuat meningkatkan ekspor neto. Kenapa sih kurva penawaran agregat memiliki kemiringan yang positif di jangka pendek dan bentuk vertikal di jangka panjang? Hal ini karena dalam penawaran agregat jangka pendek, penawaran agregat itu dipengaruhi oleh tingginya permintaan dan harga yang disebabkan oleh pemanfaatan input dalam proses produksi. Sedangkan penawaran agregat dalam jangka panjang tidak dipengaruhi oleh tingkat harga dan hanya dikendalikan oleh peningkatan produksi dan efisiensi. Itulah yang menyebabkan kurva penawaran agregat memiliki kemiringan positif di jangka pendek dan memiliki bentuk yang vertikal di jangka panjang. Faktor apa yang dapat menggeser kurva AS? Kurva AS memiliki dua bentuk, yaitu dalam jangka pendek dan dalam jangka panjang. Dalam jangka pendek, kurva AS berslope positif dan direpresentasikan dengan SRAS. Dalam jangka panjang, kurva AS akan berbentuk vertikal dan direpresentasikan dengan LRAS. Faktor yang dapat menggeser kurva LRAS adalah adanya perubahan pada sumber daya alam sebagai contoh, misal, ditemukan cadangan minyak baru, ditemukan cadangan mineral yang baru, maka secara otomatis ini akan merubah sumber daya alam yang bisa dijadikan sebagai input untuk produksi. Perubahan iklim juga merupakan salah satu faktor yang dapat menggeser kurva LRAS. Faktor yang dapat menggeser kurva SRAS adalah pada intinya semua aspek yang dapat menggeser kurva LRAS juga akan menggeser kurva SRAS. Interaksi antara kurva permintaan agregat dan penawaran agregat. Misal ada kejadian yang menggeser kurva permintaan agregat dan penawaran agregat, maka terdapat 4 langkah untuk menganalisa fluktuasi ekonomi, yaitu yang pertama, menentukan kejadian apa yang menggeser kurva permintaan agregat atau penawaran agregat. Yang kedua, tentukan apakah kurva akan bergeser ke kiri ataupun ke kanan. Yang ketiga, gunakan kurva permintaan agregat hingga penawaran agregat untuk mengetahui perubahan dan dampaknya terhadap harga dan juga GNP. Yang keempat, gunakan gambar kurva permintaan agregat hingga penawaran agregat untuk mengetahui bagaimana ekonomi berubah dari kondisi kesetimbangan jangka pendek ke jangka panjang.